Indonesia lawan Argentina, Malaysia klaim tolak Brasil dan juga Argentina. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia yakni Datuk Hamidin Mohamad Amin ditanya soal apakah bakal ada tandingan lawan Argentina, dan dia mengklaim bahwa sudah menolak Brasil maupun Argentina. Malaysia selaku rival dari timnas Indonesia di sepak bola dikabarkan lebih dahulu punya kesempatan melawan Argentina yang dikapteni oleh Lionel Messi, namun sayangnya ditolak oleh pelatih Kim Panggon. Brasil juga tertarik melawan Harimau Malaya, tapi Hamidin belum tertarik. Resmi Rafael Leao perpanjang kontrak di AC Milan. AC Milan akhirnya mengumumkan perpanjangan kontrak dari Rafael Leao. Pemain asal Portugal itu sudah menekan kontrak baru yang mengikatnya hingga tahun 2028. Sejumlah sumber menyebutkan Leao mendapatkan kenaikan gaji mencapai 5 juta euro per musim, dan pemain berusia 23 tahun itu juga dipagari dengan klausul rilis mencapai 175 juta euro. Sudah 41 tahun, Ibrahimovic belum mau pensiun. Pensiun ternyata belum ada dalam kamus Zlatan Ibrahimovic. Meski usianya sudah menginjak 41 tahun, penyerang AC Milan tersebut merasa masih mampu bermain di level tertinggi. Meski demikian, dengan masa depannya yang masih gelap gulita, Ibrahimovic merasa dirinya belum harus gantung sepatu dari lapangan hijau, dan ia yakin masih punya banyak kemampuan untuk diberikan. Vica Kvaratskhelia dinobatkan jadi pemain terbaik Serie A Italia. Pemain sayap Napoli Vica Kvaratskhelia telah memenangkan penghargaan MVP Serie A Italia yang diberikan kepada pemain terbaik di Liga Italia setelah menjalani musim debutnya yang sangat luar biasa, yang menggantikan posisi dari Lorenzo Insigne yang ikonik di sayap kiri dan membawa tim ini menjadi juara Liga Italia setelah bergabung dari Dinamo Batumi sebelum musim dimulai. Pemain berusia 22 tahun ini mampu menggeser predikat pemain terbaik musim lalu yang diraih oleh Rafael Leao dari AC Milan. Kvaratskhelia berhasil mencetakkan 12 gol dan memberikan 10 assist untuk Napoli saat mereka berhasil menjadi juara. Juara Liga Italia, Napoli malah terancam kehilangan pemain bintangnya. Sukses menjuarai Liga Italia 2022-2023 malah berpotensi menyusahkan Napoli. Pasalnya mereka kini terancam kehilangan sejumlah pemain bintang di musim depan. Bukan cuma satu, tapi hingga 6 pemain dikabarkan jadi incaran klub-klub top Eropa. Pertama ada nama Peter Zelinski yang sukses menarik minat dari Man City dan juga Liverpool. Kemudian ada nama Vica Kvaratskhelia, Stanislav Lobotka, Kim Min-jae, Sambu Anguissa, dan juga Victor Osimhen. Inter Milan dapat sponsor baru jelang final Liga Champions. Bagian dari seragam Inter Milan tak akan polos lagi di final Liga Champions musim ini. Tim kontestan Serie A Italia tersebut kini sudah punya sponsor baru. Inter dikabarkan mengumumkan bahwa mereka telah menjalin kerjasama dengan layanan hiburan streaming dari Amerika Serikat yakni Paramount Plus. Kerjasama Paramount Plus dengan Inter ini berlangsung singkat, yakni hanya mencapai 30 Juni 2023. Presiden Inter siapkan bonus 159 miliar jika juara Liga Champions. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Presiden Inter Milan yakni Steven Zhang menambahkan motivasi para pemainnya jelang laga final Liga Champions dengan menyiapkan sejumlah bonus. Dia sudah menyiapkan 10 juta euro atau sekitar 159 miliar rupiah untuk dibagi ke skuad Nerazzurri jika mereka berhasil menjadi juara Liga Champions. Ini merupakan bonus tambahan. Sebelumnya sudah ada klausul bonus juara kompetisi Eropa di sebagian besar kontrak para pemain Inter, tetapi totalnya hanya mencapai 5 juta euro. Inter Milan musim ini sudah meraih 2 trofi. Pasukan dari Simeone Inzaghi itu memenangi Piala Super Italia dan juga Coppa Italia. Anthony Taylor digeruduk fans AS Roma di bandara. Anthony Taylor digeruduk fans AS Roma di bandara Budapest. Mereka kesal karena keputusan Taylor dianggap jadi sebab kegagalan Ulupi jadi juara Liga Eropa. Taylor dikecam karena keputusannya dianggap merugikan Roma. Penggemar AS Roma yang murka sampai menggeruduk Taylor di bandara Budapest, Hungaria. Dan tampak dalam video yang beredar di media sosial, para fans AS Roma berusaha untuk mendekati Taylor. Mereka bahkan menariakan umpatan kepada Taylor. Padahal saat itu Taylor bersama beberapa anggota keluarganya termasuk anak dan istrinya.
Jose Mourinho didakwa oleh UEFA. Pelatih AS Roma Jose Mourinho terancam hukuman atas konfrontasinya dengan wasit Anthony Taylor. UEFA resmi menjatuhkan dakwaan kepada Jose Mourinho. Dilansir dari berbagai sumber, UEFA mengumumkan telah menjatuhkan dakwaan kepada Jose Mourinho. Ia didakwa melakukan penghinaan atau kata-kata kasar terhadap seorang ofisial pertandingan. Selain itu, UEFA juga mendakwa kedua klub, yaitu Roma dan juga Sevilla, karena serangkaian kericuan karena ulah supporternya. UEFA baru akan mengumumkan hukuman Jose Mourinho setelah dakwaan itu direspon, dan Mourinho kini terancam dijatuhi denda besar plus skorsing paling tidak hingga 2 pertandingan. Ronaldo tunggu pemain-pemain top lain hijrah ke Arab Saudi. Usai kepindahan Cristiano Ronaldo, nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan juga Karim Benzema kini mulai dihubungkan dengan Arab Saudi. Kalau mereka datang para pemain dan juga nama besar, mereka akan sangat disambut karena kalau itu terjadi, liganya akan sedikit meningkat, ujar dari Ronaldo. Jordi Alba pergi demi nasib Barcelona. Jordi Alba bisa terima harus dipaksa pergi dari Barcelona meski masih ada kontrak. Dia memenuhi hal tersebut demi nasib klub ke depannya. Barca diketahui sedang berjuang untuk memperbaiki keuangan, dan salah satunya dengan menuntaskan kontrak para pemain yang sudah tua demi meminimalisir pengeluaran untuk penggajian pemain. Jordi Alba semula tidak terima karena harus pergi, sedangkan masih ada kontrak sampai Juni 2024. Namun ia akhirnya harus rela demi Barcelona tidak terkena sanksi dan bisa lebih berprestasi di musim-musim berikutnya. Sukses bawa Sevilla menjuarai Liga Eropa, Mendilibar langsung dibanjiri tawaran. Jose Luis Mendilibar sukses menarik perhatian usai berhasil menyumbangkan gelar juara Liga Eropa untuk Sevilla. Prestasi tersebut ditorehkannya kurang dari 3 bulan setelah Mendilibar ditunjuk jadi pelatih pengganti dari Jorge Sampaoli. Berbagai tawaran langsung masuk ke dalam meja Mendilibar setelah ia mencatatkan prestasi bersama Sevilla. Tanya sukses menyumbangkan gelar di Liga Eropa ke-7 untuk Sevilla yang menjadikan mereka sebagai tim tersukses di ajang tersebut. Namun Mendilibar juga berhasil membawa Sevilla keluar dari zona merah. Resmi Dani Olmo perpanjang kontrak di RB Leipzig. RB Leipzig baru saja secara resmi mengumumkan bahwa gelandang serang asal Spanyol yakni Dani Olmo resmi memperpanjang kontraknya. Hingga kini membuatnya akan bertahan di Red Bull Arena Leipzig minimal hingga musim panas 2027 mendatang. Manchester United rela rogoh kocek demi tendang Harry Maguire. Harry Maguire mengalami musim 2022-2023 yang sangat mengecewakan, di mana ia kesulitan untuk tampil di tim utama di bawah asuhan dari Erik ten Hag. Dan sekarang Daily Mail mengklaim bahwa Setan Merah akan memberikannya 10 juta pounds jika dia mau meninggalkan Old Trafford pada bursa transfer musim panas. Sebagaimana diketahui, Maguire masih memiliki 2 tahun tersisa dalam kontraknya yang bernilai 190.000 pounds per minggunya. Arsenal incar bintang PSV sebagai target utama. Xavi Simons dapat kembali ke 5 liga top Eropa setelah hanya 1 musim di PSV Eindhoven. Dengan Arsenal kini mengincar pemain muda berbakat asal Belanda tersebut. Dengan setelah mengidentifikasi pemain jebolan Akademi Barcelona itu sebagai rekrutan potensial menjelang dibukanya musim yang baru, Mikel Arteta ingin menambah amunisi khususnya di lini depan, mengingat mereka juga akan bermain di Liga Champions pada musim depan. Dengan Arsenal yang siap untuk berpisah dengan beberapa pemain seperti Granit Xhaka, pemain asal Belanda ini dapat mengisi kekosongan tersebut pada musim depan. Resmi Jesse Lingard dilepas oleh Nottingham Forest. Di bursa transfer musim panas mendatang, Nottingham Forest bakal mendepak sejumlah nama, dan nama Jesse Lingard masuk dalam salah satu rombongan yang harus meninggalkan City Ground di akhir musim. Jesse Lingard bersama 6 pemain senior lainnya bakal dilepas lantaran kontraknya telah berakhir. Selain dirinya, beberapa nama seperti Andre Ayew, Jack Colback, Jordan Smith, dan juga Lyle Taylor dipastikan hengkang dan takkan memperkuat tim lagi.
Liverpool berpotensi datangkan gelandang Gladbach dengan harga murah. Liverpool dikabarkan mulai menyusun perombakan sekuat tim musim depan, di antaranya dengan memboyong gelandang berusia Mönchengladbach yakni Manu Kone pada bursa transfer musim panas. Menurut laporan dari jurnalis transfer Fabrizio Romano, ia menyebut bahwa pihak Marseille Merah sudah membuka pintu negosiasi dengan kubu Mönchengladbach. Pemain 22 tahun itu diyakini berkisar sekitar 30 hingga 40 juta euro. Tentu harga yang sangat jauh ketimbang dengan bandrol yang dimiliki oleh Bellingham dari Borussia Dortmund yang dibanderol mencapai 100 juta euro. Selain Kone dan McAllister, Liverpool juga dikabarkan menargetkan gelandang milik Nets yakni Kieran Thuram. Masih buta di Frankfurt, Kolo Muani enggan pindah ke Manchester United. Randal Kolo Muani akhirnya angkat bicara soal masa depannya di tengah kabar bahwa Manchester United tertarik untuk segera meminangnya. Sayangnya ia tak memberikan jawaban yang terlalu positif bagi setan merah tersebut. Ia mengaku tak tertarik untuk pindah klub sekarang ini, apalagi ia masih terikat kontrak sampai tahun 2027 di Eintracht Frankfurt. Inter Milan putuskan untuk angkut Saliba dari Chelsea. Inter tentu berharap bisa tampil makin solid di musim depan. Akan tetapi untuk bisa melakukannya tersebut, mereka harus bisa memperkuat lini belakangnya terlebih dahulu. Terkini Inter Milan dikabarkan telah membuat keputusan untuk memboyong Trevoh Chalobah dari Chelsea pada musim panas 2023 ini. Chalobah sendiri akan sangat berguna bagi Inter Milan. Ia bisa bermain dalam skema 4 atau 3 back di belakang. Ia juga tak keberatan jika dioperasikan sebagai back kanan. Dilansir dari Evening Standard, Chelsea sendiri disebut siap melepas Chalobah dengan harga mencapai 25 juta pound saja. Real Madrid bidik Kai Havertz. Kai Havertz mungkin saja sudah memainkan pertandingan terakhirnya di Chelsea, sebab Real Madrid dilaporkan tertarik memboyong Kai Havertz ke Spanyol di musim panas. Real Madrid memungkinkan menjadi tujuan dari Kai Havertz selanjutnya, sebab jurnalis top Fabrizio Romano mengungkapkan kepergian Marco Asensio dan juga faktor Carlo Ancelotti bisa membuka jalan Kai Havertz pindah ke Santiago Bernabeu. Romano juga menyebut bahwa Real Madrid sangat menghargai Kai Havertz. Havertz menjadi salah satu nama pemain yang disebut di dalam pertemuan internal bersama Carlo Ancelotti dan juga orang-orang di manajemen Real Madrid yang melaporkan kepada sang presiden. Resmi Sergio Ramos putuskan henggang dari PSG. Spekulasi masa depan Sergio Ramos memasuki babak baru. Melalui akun media sosialnya, Ramos mengkonfirmasi bahwa ia akan pergi dari PSG di akhir musim. Secara terpisah, pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan kemana Ramos akan melanjutkan karirnya di musim depan. Ramos diberitakan mendapatkan tawaran dari klub Arab Saudi, dan klub-klub tersebut dikabarkan akan memberikan tawaran yang menggiurkan untuk sang bek. Ramos dikabarkan bakal berunding dengan Ronaldo di Al Nassr jika nantinya ia benar-benar menerima tawaran dari Arab Saudi.